pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami datang kembali Tuhan di hadirat-Mu. Kami datang kembali Tuhan di bait-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan memuji memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan posisikan setiap hati kami Tuhan. Kuduskan kami semuanya Tuhan, supaya kami berkenan Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa yang kami rindukan, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami pulang bukan seperti kami datang, tapi kami pulang, kami membawa berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan saja. Tuhan, biarlah segala puji-pujian kami terus berbau harum ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, kebesaran, kejayaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami memulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari, saat ini kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
luar biasa. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya Tuhan, aku percaya.
jaminan kemenangan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, sebagaimana orang-orang yang Tuhan Yesus yakin akan kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kami kemenangan di dalam segi kehidupan rohani kami Tuhan. Memang banyak pergumulan yang harus kami lewati, tetapi kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia, Allah yang selalu memberikan kami kemenangan, Allah yang selalu memberikan kami Tuhan kekuatan, Allah yang selalu memberikan kami kemampuan untuk kami tetap berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami akan melihat kemuliaan Allah akan nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya kami tidak ragu untuk mengiring Engkau, kami tidak ragu untuk kami mengikuti Engkau, sebab kemenangan Engkau sudah jamin dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Engkau menjamah kami, melawat kami pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan di kesempatan ini Tuhan tidak lalu dengan percuma, tetapi kami boleh menikmati hadirat Allah lewat puji-pujian, lewat kebenaran firman Allah yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan Engkau berfirman dalam kehidupan kami, dan biarlah firman itu meneguhkan iman percaya kami untuk menjadi orang-orang yang percaya yang sejati, orang percaya yang setia kepada Engkau, orang yang percaya yang melakukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah dia boleh tinggal di dalam urapan-Mu Tuhan. Biarlah boleh sampaikan isi hati Allah dalam kehidupan kami semua, membentuk, mengajar, mendidik kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa di hadapan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mau siapkan hati kami, pendengaran kami, kehidupan kami untuk Engkau tabur dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah habis di dalam kehidupan kita, ya. Bahkan firman Allah katakan selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam waktu ini kita akan belajar lagi tentang kebenaran firman Allah, ya. Karena firman Allah lah yang memberikan pengajaran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena dengan firman Allah kita boleh yakin akan kehidupan kekristenan kita, karena saat ini, ya. Dan bahkan firman Tuhan sudah katakan bahwa akan ada, ya, orang yang mengaku-ngaku, orang yang mengaku Mesias, orang yang mengaku Allah. Bahkan firman Tuhan katakan di kitab Wahyu bahwa akan ada seorang yang akan timbul yang menguasai dunia ini. Bahkan dia mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Dan firman Tuhan katakan banyak orang yang mengikuti dia, banyak orang yang datang kepadanya sebab dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia perbuat, dengan mujizat-mujizat, dengan hal-hal yang luar biasa, sehingga orang terperana, orang terpengaruh dengan apa yang dia buat, ya. Itu sebabnya mari kita mau belajar lagi kebenaran firman Allah, karena firman Allah yang akan menuntun iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9, ya. Ayat ini saya sudah sampaikan di hari Rabu kemarin, tapi saya katakan masih poin yang pertama, ya. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Ya, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Saya akan bacakan, atau mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Ya, ayat firman Tuhan ini di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang 9. Sudah dapat semuanya? Ya. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia ampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seperti yang saya sudah katakan tadi ya, bahwa sekarang banyak sekali orang yang mengaku-ngaku. Bahkan kata mengaku ini sudah dari zaman tahun 80-an ya, ketika ada seorang artis yang menyanyi tentang tua-tua pelari. Masih ingat ya, yang lahir tahun 80-an ke bawah ya, ada refnya yang mengatakan mengaku bujangan ya, mengaku. Di sini kita mau belajar tentang hal mengaku, saudara yang sama Tuhan ya. Kata namanya diumbar-umbarkan saat-saat ini, saudara ya. Ada yang mengaku polisi ya, tetapi ternyata polisi gadungan. Ada yang mengaku tentara, tetapi ternyata tentara gadungan. Ada yang mengaku juga ada yang mengaku juga artis, tetapi ternyata artis gadungan ya Bapak Ibu. Dan juga bahkan yang lebih parah lagi, yang terkenal sekarang, ada yang mengaku mengaku pengajar yang di sebelah kita ya, di sebelah kita mengaku-ngaku, bahkan dia mengatakan bahwa saya seorang pastor, dia katakan seperti itu. Dia mengaku di tempat dia mengajar ya, dia mengaku dia bersaksi, ternyata ya dicek ternyata dia adalah pengakuan yang palsu. Mungkin kalau Bapak Ibu ikut di YouTube ya, ada orang-orang kita yang membuat konten ini, mereka selidiki, ternyata mereka adalah orang-orang yang mengaku-ngaku pengajar, mengaku-ngaku pembimbing rohani, tetapi ternyata tidak, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, dan ini menjadi satu fenomena ya di bangsa dan negara kita. Dari seorang mengaku, dia pernah di sekolah di STT ini, ternyata cek nggak lulus, saudara yang Islam. Bahkan dia pernah mendirikan satu STT ini, ternyata tidak ya. Dan ini yang harus kita pelajari ya Bapak Ibu, karena saat-saat ini benar apa yang dikatakan oleh firman Allah, bahkan akan ada pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, bahkan semua yang palsu ya, yang ngaku-ngaku tetapi ternyata tidak benar ya Bapak Ibu. Nah, dalam kekristenan juga ya, kita diajarkan, kalau di aliran Pantekosta khususnya GPDI ada pengakuan iman, dan pengakuan iman itu ada banyak sekali ya, bukan banyak sekali tapi mungkin ada 12, dan itu panjang-panjang. Itu sebabnya saya katakan kepada dosen pengajar, bahkan majelis-majelis yang berkompeten dengan hal itu, saya katakan, kenapa pengakuan iman daripada aliran Pantekosta atau GPD itu sendiri terlalu panjang ya, tidak seperti yang gereja Katolik yang adalah pengakuan iman, yang mungkin kita tahu bersama pengakuan iman Katolik ya. Ya, saya juga belajar tentang hal itu. Ada pengakuan iman Katolik, tetapi dalam Alkitab juga diajarkan tentang ini ya, pengakuan iman sudah tertulis di dalam Alkitab, dan pengakuan dosa yang sebagaimana yang kita telah baca pada pagi yang indah ini, saudara yang salam Tuhan, yang dimana ya Yohanes berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya kata mengaku ini ya dalam bahasa aslinya yang mempunyai pengertian adalah ya mengaku secara terbuka kepada Tuhan ya. Saya melihat satu video lagi yang ada suatu orang yang dimana kehidupannya kehidupannya dibuka ya, dari tempat tinggalnya, akun pribadinya, anak-anaknya punya akun terbuka semua ya, terbuka
terbuka semua sehingga orang boleh baca, bahkan orang boleh mengetahui akan keberadaan tempat tinggalnya. Dan dia sangat marah, saudara yang selamat. Dia sangat marah, bahkan dia mencurigai ada salah satu provider ya yang namanya terkenal, yang dia curigai bahwa inilah ya ini provider lah yang akan yang sudah membuka data-data pribadinya ya, data-data pribadinya. Dan tetapi menurut pengakuan dari provider yang terkenal ini dikatakan, nggak mungkin ya, keamanan kami sudah benar-benar sudah tidak mungkin dibuka ya. Tetapi dia katakan bahwa yang orang yang mencurigai ini katakan bahwa nggak mungkin ya, nggak mungkin dia punya data-data pribadi anak-anak keluarganya, punya data-data boleh terbongkar kalau tidak melalui provider ini. Dan dia curigai ada orang dalam yang membuka data-data pribadinya. Nah, tapi mereka mengaku bahwa mereka tidak pernah membuka, mereka tidak pernah ada orang yang membuka data-data pribadinya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa kata mengaku seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa mengaku mempunyai pengertian, mengaku secara terbuka kepada Tuhan. Nah, jadi inilah yang diajarkan oleh Alkitab di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita ya melakukan dosa, sebab apa saudara yang selalu Tuhan? Sebab kita sebagai manusia, saya katakan, kita tidak kebal oleh dosa ya. Kita tidak kebal, kita tidak mungkin satu hari tidak berbuat dosa, karena ya kita sudah berdosa. Dan keinginan kita selalu melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran dan kejahatan, maka yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita supaya apa? Kita secara terbuka ya, bukan terbuka kita kasih tahu orang-orang, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Tidak, tetapi di sini mempunyai pengertian terbuka kepada Tuhan ya. Karena banyak kali kita melakukan pelanggaran, banyak kali kita melakukan kesalahan, banyak kali kita melakukan dosa dan kejahatan ya. Kita tidak mau mengakui hal itu kepada Tuhan. Kita tidak mau mengakui hal itu terbuka secara terang-terangan kepada Tuhan ya. Saudara yang disayang Tuhan ya, kita nggak usah tutup-tutupi, sebab ya Alkitab mengajarkan dalam kehidupan kita, bahkan firman Tuhan menulis di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-12 ya. Di sana dikatakan 139, mari kita buka bersama-sama. (139) ayat yang ke-12, saya bacakan buat kita semua. Dikatakan seperti ini, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti siang ya. Di dalam artinya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, artinya di dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun ya, bagi Allah itu adalah tempat yang paling terang ya. Artinya Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan mengetahui dan melihat semua apa yang kita buat di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bahkan pemazmur katakan di dalam Mazmur 32 ayat 5, di sana dikatakan bahwa dosaku ya kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Ya, aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan dan dosaku. Selah ya. Jadi ini merupakan satu perenungan di dalam kehidupan kita ya. Allah mengetahui apa yang kita buat, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, Allah mengetahui apa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Dia. Tetapi Dia ingin supaya kita mengaku ya, kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita mau terbuka di hadapan Tuhan ya. Sebagaimana ketika Adam, manusia pertama, melakukan dosa di hadapan Tuhan ya, Allah tahu mereka bersembunyi, Allah tahu mereka menyelinap di mana, Allah tahu. Tetapi ketika Allah memanggil Adam, Adam, di mana engkau ya, Allah ingin kejujuran
dari manusia itu. Allah ingin pengakuan dari manusia itu. Oh, saya sudah berdosa, tetapi dengan berbagai macam alasan, berbagai macam hal-hal yang mereka ungkapkan kepada Tuhan. Oh, kami telanjanglah, kami inilah. Loh, kok bisa? Nah, tetapi Allah mau supaya mereka mengaku, oh, saya sudah berdosa. Dan itulah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa kita mau mengaku di hadapan Tuhan, saudara yang dalam Tuhan. Ya. Kita mau mengaku, Tuhan, saya sudah berdosa, saya sudah melakukan pelanggaran, saya sudah melakukan kejahatan di hadapan-Mu. Ya, karena Mazmur seperti yang saya sudah katakan, Mazmur 38 ayat 9 di sana dikatakannya, aku mengaku kesalahanku, ya. Aku cemas karena dosaku. Ya, akibat kita menyembunyikan akan segala pelanggaran, kejahatan dan dosa kita, dikatakan oleh firman Allah, dia cemas, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian di dalam kehidupannya, tidak ada damai sejahtera. Karena apa? Dosa yang dia sembunyikan, dosa yang dia tutup-tutupi, dosa yang dia selubungi supaya orang tidak mengetahui. Tetapi Allah tuntut di dalam kehidupan kita untuk apa? Kita mau terbuka di hadapan Tuhan, ya. Karena ada suatu hal yang Allah ingin nyatakan di dalam kehidupan kita apabila kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Bahkan ada satu istilah yang katakan, ya, keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Kalau kita mau terbuka kepada Tuhan, ya, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, itulah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan, ya. Ketika kita dipulihkan, kita mau mengaku kepada suami, istri kita, anak-anak kita, ya, pelanggaran-pelanggaran kita, ya, sehingga kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan, saudara. Tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi ketidakdamaian, tidak ada lagi rasa was-was di dalam kehidupan kita. Oh, gimana kalau orang tahu? Gimana kalau orang tahu? Ya, itu akibatnya kalau kita menutupi kesalahan dan dosa kita. Marilah kepada Tuhan. Kita beritahukan kepada Tuhan, ya, kita mau jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan mau menerima kita apa adanya, saudara. Tuhan mau menerima kita seluas-luasnya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, Amsal 28 ayat 13 di sana dikatakan, ya, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, ya. Jadi tidak ada keuntungan kita mau menyembunyikan pelanggaran kita, tidak ada keuntungan kita menyembunyikan dosa kita, tidak ada keuntungan di dalam kita menyembunyikan segala kejahatan kita di hadapan Tuhan. Nggak ada untung, kata firman Tuhan. Nggak ada faedah, ya, nggak ada value, kata kerennya, ya. Nggak ada keuntungan, nggak ada nilai kalau kita mau menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran kita, ya. Nggak ada segala sesuatu yang bermakna, ya, ketika kita menyembunyikan. Tetapi marilah Allah mengajak kita. Itu sebabnya banyak sekali perkataan-perkataan yang mengatakan, ya, marilah kepadaku, marilah berperkara, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kedamaian bagi engkau, ya. Kalau kita mau terbuka kepada Tuhan, supaya apa? Kita beruntung, saudara yang dalam Tuhan. Kita mau untung, kita mau menikmati janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau ada kecemasan, kita tidak mau tidak ada kedamaian. Kita mau, oh, rasa sukacita itu ada dalam kehidupan kita. Rasa kedamaian itu harus ada di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara yang dalam Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang percaya, kita mau datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Ya. Tuhan yang mau mendengar segala keluh kesah kita. Tuhan yang mau mendengar segala, ya, maaf kata TTP, kata orang di sana, ya. Oh, ungkapan-ungkapan kita, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Dia terima dan dia inginkan itu ada di dalam kehidupan kita supaya kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan, dan itu akan membentuk kehidupan kita, ya, menjadi kehidupan yang baru. Karena kita adalah orang-orang manusia-manusia yang baru. Kita sudah ditarik oleh Tuhan dari kegelapan, ditempatkan di tempat yang terang, ya, menikmati kemuliaan Allah. Supaya apa? Kehidupan kita dibaharui, kehidupan kita diproses untuk menjadi kehidupan yang sempurna seperti Kristus, ya. Haleluya. Nah,
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya pengertian yang kedua, ya kita masuk dalam pengertian yang kedua. Pengertian kedua tentang pengakuannya, tentang mengaku ini adalah yang tadi mengaku secara terbuka kepada Tuhan. Kemudian ya pengakuan ini mengandung unsur bahasa kerennya covenant ya, bahasa kerennya covenant ya, atau ikat janji ya. Ya, jika kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka ya Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengaku ya dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, bukan pengakuan yang kata orang Jakarta receh ya. Ya, pengakuan yang asal-asalan. Ya, kita mau membuat pengakuan ini bahwa hari ini saya mau mengaku kepada Tuhan dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, dengan mengambil satu komitmen bahwa kita tidak akan berbuat lagi pelanggaran, dosa, dan kejahatan baik hari ini dan besok. Kita nggak mau buat lagi, ya. Kita mau mengaku kepada Tuhan, mau mengikat janji kita kepada Tuhan bahwa saya mau mengaku kepada Tuhan dan saya tidak akan lagi melakukan pelanggaran, dosa dan kejahatan yang di hadapan Tuhan, saudara dan Tuhan ya. Sebab ya kata mengaku ini menitik beratkan kepada ketika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan ya. Ketika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, nah di sana adalah momen yang dimana kita dapat memutuskan untuk membuat janji, membuat ikat janji kepada Tuhan untuk tidak melakukan dosa, pelanggaran ya dan kejahatan yang sama seperti yang kita sudah lakukan pada waktu-waktu yang lalu, saudara yang sama Tuhan ya. Kalau janji mungkin banyak orang yang melanggar ya, seperti yang sudah kita dengar pada pengkhotbah. Kalau janji ya manusia pasti ingkar janji, tetapi kalau ya kita ikat janji ya dengan Tuhan ya, berarti kita tidak mau lagi melakukan pelanggaran hal itu ya. Covenant ini atau ikat janji ini contohnya seperti kita ketika waktu kita menikah ya. Ada janji-janji yang harus kita ucapkan ya. Saya berjanji ya, baik waktu sehat, baik waktu sakit, baik waktu miskin, baik waktu kaya, baik waktu dan waktu-waktu yang lainnya ya, berjanji ya untuk tetap mengasihi, menyayangi, melayani dan lain sebagainya. Itulah ya, kita berjanji bukan hanya di hadapan manusia tetapi di hadapan Tuhan kita harus bersetia sampai mati. Dan itu kita udah ikat janji bukan hanya kepada pasangan kita tetapi kepada Tuhan, dan itu tidak bisa dibatalkan, saudara-saudara Tuhan ya. Dan hal itu bisa dibatalkan apabila kita mewujudkan hal itu dalam sesuatu yang nyata ya. Artinya kalau kita mewujudkan, kita menyayangi, kita wujudkan itu, saudara-saudara Tuhan ya. Kita setia ya. Jadi tidak ada yang membatasi, saudara yang dalam Tuhan. Itu sebabnya ya, orang yang berani mengakui dosa ya, biasanya mereka yang sudah capek, sudah lelah ya, sudah enough lah, cukuplah ya. Cukuplah sampai di sini ya. Cukup sampai di sini ya. Saya tidak mau bermain-main lagi dengan dosa. Saya tidak mau terus-menerus hidup di dalam dosa. Saya tidak mau berjalan terus-menerus di dalam dosa. Tetapi ya, dia mengambil satu keputusan untuk dia mengikat janji kepada Tuhan untuk tidak lagi melakukan suatu pelanggaran, dosa dan kejahatan di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, makanya ya, orang yang datang mengaku dosanya kepada Tuhan ya, dengan mengacu dengan ayat yang kita telah baca ini ya, itu merupakan momen di mana ya mereka melakukan hal itu dengan sadar, dengan betul-betul ini saya mau melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh ya, sehingga dia tidak mau melakukan perkara-perkara dosa-dosa lagi, saudara. Dan itu harus menjadi bagian di dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Karena apa? Kita sebagai orang yang percaya, bahkan
Firman Tuhan katakan kita sudah ditebus dengan darahnya yang kudus, ya. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, ya, dan dijadikan anak-anak Tuhan. Luar biasa Allah kita, ya. Itu sebabnya kita harus menghargai apa yang telah dinyatakan atau apa yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih karunia itu begitu mahal, ya. Meskipun kita terima itu secara gratis, tetapi kasih karunia itu begitu mahal di dalam kehidupan kita, saudara yang salam Tuhan. Ya, itu sebabnya, ya, marilah kita menghargai akan apa yang Allah buat di dalam kehidupan kita. Ya, Allah mengirimkan anak yang tunggal, ya, datang ke dalam dunia ini dengan tujuan, ya, menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan kabar baik di dalam kehidupan kita supaya apa? Manusia berubah dari kejahatannya, dari dosanya, dari pelanggarannya, datang kepada Tuhan dan manusia diberikan keselamatan yang luar biasa yang telah dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, itu sebabnya mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita mau jaga kehidupan kita. Kita mau rawat kehidupan kita. Bukan hanya kita rawat, ya, kehidupan kita bersolek dan segala macam. Kalau laki-laki pakai minyak rambut dan parfum segala macam, ya, berolahraga, kita rawat tubuh kita. Perempuan juga begitu. Secara jasmani kita rawat. Tetapi bagaimana dengan perkara rohani yang ada di dalam kehidupan kita? Apakah kita telah menjaga, ya, menjaga perkara-perkara rohani yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Jaga itu, saudara yang sama Tuhan. Rawat itu, rawat kasih karunia yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Jaga, pelihara kasih karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, Allah begitu bekerja keras untuk menyelamatkan kita, saudara. Ya, bukan hanya semata-mata dia datang, lahir, enggak, tapi dia bekerja keras untuk dia menyelamatkan kita. Dia bekerja bersusah payah untuk dia menyelamatkan kita supaya kita menerima, ya, keselamatan itu, menerima surga yang kekal yang Allah telah janjikan di dalam kehidupan kita. Dia bekerja keras, ya. Ketika dia datang, ya, dan ketika dia kembali di surga, dia lagi bukan tidak hanya sampai di situ. Dia mengirimkan penolong yang lain di dalam kehidupan kita. Dia mengirimkan penghibur yang lain di dalam kehidupan kita supaya apa? Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap ditolong oleh Tuhan. Kita tetap merasakan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ya. Dan Allah inginkan di dalam kehidupan kita supaya apa? Baiklah kehidupan kita semakin hari semakin berubah, ya. Bukan semakin hari semakin berubah, bukan, ya. Tapi semakin hari semakin kita berubah, saudara, ya. Yang dahulu kita jahat, sekarang kita baik. Yang dahulu kita melakukan dosa, sekarang kita tidak mungkin. Sekarang kita mau tinggalkan dosa itu. Yang dahulu kita melakukan pelanggaran, sekarang kita tidak mau lagi melakukan pelanggaran. Kita mau hidup di dalam Tuhan. Kita mau, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Lewat apa? Lewat kehidupan kita, ya. Karena firman Tuhan berkata, ya, ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, ya, nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari, ya, dalam kehidupan kita mau jaga kehidupan kita supaya kita menjadi berkat. Kita mau jaga kasih karunia yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kita mau rawat baik-baik itu supaya kita tidak lagi, ya, kita tidak lagi terjerumus di dalam pelanggaran dosa dan kejahatan, tetapi kita mau hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti yang kita sudah baca ayat tadi, ya. Apabila kita mengaku dosa kepada Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa ada keberuntungan. Ya. Keberuntungan itu bukan hanya beruntung dalam satu sisi saja, tetapi banyak hal. Ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan, pasti Allah mengampuni kita. Ya, itu berkat yang pertama. Pasti Allah mengampuni kita. Ya, dan kedua, ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan, kita sendiri dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang kedua. Ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan, ya, keluarga kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Ya, keluarga kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan, usaha kita pasti diberkati oleh Tuhan.
Karena itulah keberuntungan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita apabila kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, saudara yang sama Tuhan. Dan itulah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita mau tutup-tutupi lagi, ya. Jangan kita mungkin bisa tertutup kepada istri, suami dan anak-anak, tetapi di hadapan Tuhan tidak mungkin kita mau tutupi. Tetapi Allah mau dalam kehidupan kita supaya kita apa? Jujur di hadapan Tuhan. Jujur itu susah, ya. Bahkan kalau kita menjadi orang yang jujur sangat dibenci oleh orang-orang dunia. Oh, kamu terlalu jujur, kamu terlalu begini, kamu terlalu terbuka. Semua keuangan terbuka sehingga wah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Orang marah. Tetapi itulah hidup kekristenan, saudara yang sama Tuhan. Kita mau hidup kita menjadi berdampak bagi Tuhan. Kita mau hidup kita menjadi berkat bagi Tuhan. Kita mau hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita mau hidup kita, ya, orang melihat ketika kita melakukan hal-hal yang benar, maka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau, mungkin ada pelanggaran-pelanggaran, ada hal-hal yang kita tutupi saat ini. Kita mau mengaku di hadapan Tuhan. Nggak usah mengaku sama saya, saudara. Nggak usah mengaku kepada pendeta mungkin, tapi yang Allah mau, akuilah semua itu di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia apa? Mengampuni segala dosa kita dan menyucikan, luar biasa, dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Ya, inilah janji Tuhan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya, akuilah di hadapan Tuhan. Gak usah akui sama Hesti, gak usah akui sama siapapun. Akuilah itu hadapan, jujurlah di hadapan Tuhan. Dan biarlah dengan pengakuan itu kita boleh mengikat, ya, janji untuk tidak melakukan hal itu lagi, untuk tidak melakukan perkara itu lagi. Baik kita mau melakukan hal-hal yang benar, karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Inilah kebenaran firman Allah yang boleh saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita akan bahas di ibadah sore nanti. Haleluya, puji Tuhan. Mari pemain musik, kita angkat satu pujian. Haleluya, puji Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku sejauh timur dari barat. Haleluya, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku. Amin. Jauh ke dalam tubir laut, haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Haleluya, tiada kau perhitungkan, kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
haleluya. Katakan dan hina hati yang hancur. Haleluya, haleluya. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya. Haleluya. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat pengampunan yang Kau beri dalam hidup kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Sejauh timur dari barat Tuhan, Engkau membuang dosa kami. Haleluya, itu sebabnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang sungguh baik, yang mau menerima kami apa adanya, yang mau menerima pengakuan dosa kami, yang mau menerima segala kejujuran kami di hadapan Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ampuni akan dosa, ampuni akan segala pelanggaran, ampuni akan segala kejahatan yang kami lakukan Tuhan, baik sengaja maupun tidak disengaja Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan terus kami, kuduskan kami, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kehidupan kami beruntung, supaya kehidupan kami ada damai sejahtera, supaya kehidupan kami ada sukacita, supaya kehidupan kami boleh menikmati berkat-berkat Allah. Oh kehidupan kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, pekerjaan kami dipulihkan, seluruh kehidupan kami dipulihkan, dan kami boleh melihat kemenangan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Allah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk kami jujur, ajar kami untuk kami tetap berkata yang benar di hadapan Engkau, karena itulah yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menerima pengampunan dosa yang daripada-Mu, supaya kami disucikan dari segala kejahatan yang kami lakukan di hadapan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni isi hati kami yang jahat di hadapan Engkau, ampuni segala pikiran-pikiran kami yang jahat di hadapan Engkau, ampuni setiap perkataan-perkataan kami yang menyalahkan Engkau, ampuni akan segala tindakan-tindakan kami yang kami perbuat yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Ampuni di dalam nama Yesus Tuhan. Oh biarlah pemulihan Allah terjadi dalam kehidupan kami, biarlah pemulihan Allah terjadi dalam kehidupan keluarga kami, biarlah pemulihan terjadi dalam tengah-tengah pekerjaan kami, setiap aktivitas kami, sehingga kami boleh menikmati berkat Allah terjun dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat darah-Mu yang sudah tercurah. Terima kasih buat tubuh-Mu yang Kau korbankan bagi kami. Terima kasih buat salib yang Kau telah berikan bagi kami Tuhan. Engkau melepaskan kami dari segala ikatan dosa, dan kami percaya bila Roh Kudus-Mu berkarya dalam kehidupan kami, menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, menguasai kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semua itu boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah setiap telinga-telinga yang sudah mendengar kebenaran firman Allah ini. Berkatilah setiap pribadi-pribadi yang sudah menerima kebenaran firman Allah ini. Berkatilah setiap tanda-tanda hati yang sudah menerima firman Tuhan ini dan menempatkan di tanah hati mereka yang subur. Biarlah firman ini boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan
mulia nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Oh, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biar berkat Allah menjadi bagian kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu, saya silakan kepada Ibu Umat. Puji nama Tuhan, sama-sama kita telah diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan mari sama-sama kita akan nyanyikan itu korin kata heran besar Tuhan cinta kepadaku. Haleluya. dan pengorbanan saudara-saudara. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Sebagai warta jemaat, ya, Rabu ibadah umum, Jumat ibadah kaum wanita, Sabtu ibadah kaum muda remaja, Minggu pagi jam 6 seperti pagi ini ibadah umum, sore jam 4 ibadah umum juga. Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini Adi Joycelyn Wijaya. Hari
hari Rabu tanggal 15 Juli. Yang kedua Bapak Ivan Nugroho ya, Jati ya, hari Sabtu tanggal 18 Juli. Kita berdoa ya buat Bapak Pengwi yang sedang sakit, dan berdoa juga buat kesehatan Ibu Huta Barat, Ibu Yuli, bahkan Ibu Nabi Kepulu, bahkan Bapak Cukri, biar kesehatan sempurna terjadi buat mereka semuanya, pakai buat hormat nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita menyanyikan itu kor yang berkata kiranya. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan kemenangan bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini, dapat memuliakan besarkan nama Tuhan. Teristimewa kami diteguhkan, kuatkan kembali dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Engkau yang penuh kasih dalam kehidupan kami, Engkau mengampuni segala tindakan perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, terima kasih semuanya. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, agar itu boleh bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa, Engkau lihat kiranya umat-umat-Mu, Tuhan, Engkau tahu isi hati mereka, Engkau tahu pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan, kalau mereka datang dengan membawa beban yang berat, Tuhan, kami serahkan kepadamu. Engkau sanggup memulihkan, yang membawa sakit penyakit Engkau jamah dan sembuhkan. Tuhan, memberkati semua umat-umat-Mu ya Tuhan, kekuatan, kesehatan mereka, berkati mata pencarian mereka semuanya, berkati apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Kami hanya serahkan semua kepadamu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pada sore hari, pada pagi hari ini Tuhan, baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik LCD, pembak firman Allah. Oh Tuhan, memberkati semuanya mereka, pakai semua dengan luar biasa dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan-Mu. Lihatlah dari tempat yang maha tinggi, balas berkat berlimpah sesuai dengan janji firman Allah. Berkati mata pencarian seluruh sidang jemaat-Mu.
baik dalam pertokoan, perdagangan, pertanian, peternakan, sebagai karyawan, pegawai negeri, wira swasta, Engkau memberkati ya Tuhan. Dan oh Tuhan Yesus, tolong kiranya juga Tuhan, bagi mereka ya Tuhan kesehatan terganggu, kami berdoa buat Bapak Pengwi, Engkau kunjungi dia Tuhan. Mari tangan-Mu yang berlubang paku Engkau jamah dia, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami bawa juga kesehatan terganggu Ibu Huta Barat, bahkan Ibu Yuli, Tuhan, bahkan juga Ibu Nabi Tupulur, Bapak Jupri, Engkau lihat juga kesehatan mereka terganggu. Tuhan, Engkau tabib kami yang luar biasa, kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau jamah juga mereka, nyatakan kuasa-Mu supaya mereka pulih sehat sempurna, nama-Mu yang diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa juga yang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan. Kami bawa adik Jocelyn Wijaya Tuhan. Kalau juga Engkau sudah tambahkan umurnya, beri kekuatan kesehatan buat anak ini ya Tuhan. Beri hikmat akal budi kepintaran daripada-Mu dalam menuntut ilmu. Amat terlebih bagi kedua orang tuanya, beri hikmat buat mereka mendidik anak-anak mereka, supaya mereka mendidik pada jalan kebenaran daripada-Mu. Berkati kiranya keluarga ya Tuhan, keluarga orang tuanya, dan berkati apa yang menjadi kerinduan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Ivan ya Tuhan. Kalau Engkau sudah tambahkan umurnya, kuatkan dia Tuhan, kembalikan dia bersama beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa dan mujizat daripada-Mu. Jadikan Bapak yang bijaksana di tengah keluarga mereka, bahkan memberkati tugas kerjanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ya Tuhan, kami serahkan juga Tuhan semua umat-umat-Mu yang sudah ada pada pagi hari ini. Engkau tahu pergumulan mereka, kami pasrahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Tuhan, kalau sebentar yang tinggal Engkau beserta, dan yang pulang Tuhan pimpin, kawali di malaikat sorga. Jauhkan segala perkara yang tidak diinginkan di perjalanan, tibakan di rumah dengan selamat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus tetap menyertai kita mulai saat ini, besok sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.